فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Apa nasihat? Nasihat penting. Wajib ada nasihat. Baik. Kalau kita tak cakap, salah kita apa? Nanti di Indonesia kami dah 10 tahun di sini, orang tak isi seorang ambil tak ada isi. Ada wajib ada nasihat. Sekarang kita daras kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 141. Qala Syekhul Al-Hamdani hafizahullahu taala, qala rahimahullah, fa hadhihi dhamair la takunu illa maf'ulan bih. Maka dhamir-dhamir ini, dhamir yang ada iya dan semacam itu, dia tidak berlaku kecuali sebagai maf'ul bih. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, menukilkan ucapan kaum muslimin. Wa qaulihi ta'ala iyyakum kanu ya'budun, asalnya kanu ya'budunakum. Baik. Kalau saya katakan fahadhihi dhamair ay dhamairun nasab al mutaqaddimu dzikruha, dhamir-dhamir nasab yang telah terdahulu penyebutannya, la takunu illa maf'ulan bihi ghaliban, tidak terjadi kecuali sebagai maf'ul bih biasanya. Ya, biasanya maf'ul bih, bukan mustahil dia sebagai khobar yang fi mahalli nasbin atau yang semacam itu, atau dia fi mahalli nasbin karena istisna mungkin, tetapi biasanya maf'ul bih. Min ghairi wa min ghairil ghalib, ada juga yang tidak dominan, tidak sering, ayyaqa maf'ulan ma'ah, mungkin maf'ul ma'ah bukan maf'ul bih. Nahwu ji'tu wa iyyaka, yaitu saya datang disertai dengan dirimu. Ya, dan ini jarang sekali dipakai. Wa i'rabu amsilatihi katali, i'rab contoh-contoh yang didatangkan oleh si penulis adalah sebagai berikut. Al-awwal qauluhu ta'ala iyyaka na'budu. Iyyaka, iya dhamirun munfasil, ya mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Wal kaf harfu khitabin la mahala lahu min i'rab, harfu khitabin lidzukur, ya asalnya ka lil mudzakkar. Au iyyaka kulluha dhamir menurut Kufiyun. Na'budu fi'lun mudhari' li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Na'budu fi'l mudhari', ya karena kosong dari penasab dan penjazm, maka dia tetap kepada hukum asalnya yaitu marfu'. Baik. Ini mestinya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, itu biar lebih jelas, bukan langsung ditajar, tapi fi'lun mudhari'un marfu'un karena kosong dari penasab dan juga penjazm. Wal fa'il, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban, taqdiruhu nahnu. Wasani, i'rab untuk contoh kedua, qauluhu ta'ala iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum i'rabu kama taqaddama fi iyyaka. Iya dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Wal kaf, dia adalah alamatu apa itu? Alamatu khitabudz dzukur. Khitabudz dzukur wal mim adalah alamatu jam'idz dzukur. Atau al kaf adalah alamatul khitab. Kemudian mim ini adalah alamatu jam'idz dzukur. Kum kanu, tayyib, kanu fi'lun madin nasikh, fi'lun madin mabniun ala dhamm litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, yaitu wawu. Wal wawu ismuha, tayyib. Ya'budun fi'lun mudhari'un marfu'. Wah, ini mestinya ada marfu', lafaz marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Tayyib. Iya. Fi'lun mudhari'un, karena mudhari' sebagai apa? Na'at dari fi'lun, fi'il yang mudhari'. Baik. Wal wawu
Seperti apa? Fi'lun madin, asalnya fi'lun madiyun, iya. Kemudian wal wawu fa'ilun, iya. Ya'budun ada wawu itu. Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Nun sebagai apa itu? Sebagai alamatul ar-rafa, subutun nun. Li'anna ya'budun minal amsilatil khamsah. Wal jumlah ya'budun jumlah fi'il wa fa'iluhu fi mahalli nasbin khabaru kanu. Ya, ya ini tertulis kana tapi sebenarnya dia nunnya didomahkan. Enggak masalah. Baik, kemudian kembali ke matanya. Qala rahimahullah wa mata amkana ayyuta bid-dhamiri muttasila bila mana memungkinkan untuk mendatangkan dhamir yang muttasil fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan, tidak boleh dia didatangkan dalam keadaan munfasil karena asal dhamir itu adalah muttasil, yaitu selalu bersambung. Dia munfasil apabila tidak mungkin diittisalkan, tidak mungkin disambung, baru munfasil. Baik. Fala yuqal fi qumtu qama ana. Ya tak boleh kita mengatakan qama ana. Nanti orang salah memahami. Tapi wajib mendatangkan dhamir yang muttasil, qumtu. Baik. Seperti misalkan apa? Daraba anta. Tak boleh, tapi darabta. Anda telah memukul. Daraba apa? Darabta. Tak boleh daraba anta. Tak boleh. Itu salah. Iya salah. Orang boleh salah paham. Jangan-jangan fa'ilnya huwa, daraba huwa. Nanti bingung. Terus anta apa? Orang bingung. Jadi hukum asalnya dhamir itu muttasil. Darabta bukan daraba anta. Baik. Makanya untuk wanita tak boleh darabat anti, tak boleh, tapi darabti. Enggak boleh darabat anti. Orang bingung nanti. Sementara orang Arab suka yang ringkas, makanya ittisal itu lebih ringkas daripada infisal. Wala nahwu tak boleh, seperti contohnya pada masalah akramaka jadi akrama iyyaka, dia memuliakan dirimu. Tak boleh akrama iyyaka, tapi akramaka. Iya, cari yang paling ringkas. Baik. Kemudian illa nahwu kecuali karena ada faktor yang menyebabkan boleh. Hukum masalah tak boleh tapi ada perkecualian. Contohnya apa? Salnihu. Baik. Terus apa ini? Kuntuhu. Fa yajuzul fasl, yaitu boleh salnihu, boleh salni iyahu, boleh kuntuhu, boleh kuntu iyahu. Iya. Mana yang lebih utama? Tidak masalah, ini boleh itu boleh. Kalau dari sisi hukum mestinya salni iyahu. Karena apa? Bukan apa? Yaitu dari sisi hukum salnihu atau salnihi. Minta, yaitu hendaknya engkau meminta kepada saya benda itu. Iya, salni, meminta atau menanyakan. Iya, meminta biasanya meminta. Kuntuhu, saya menjadi dia. Saya menjadi dia. Baik, ini makruf orang Arab karena mencari yang ringkas maka diringkas. Jadi kuntuhu salnihi, yang lain membaca salnihu tak masalah. Tetapi boleh dipisah. Jadi apa? Salni iyahu, kuntu iyahu, boleh. Baik, dan memang sebenarnya lebih sesuai dari sisi dhamir nasabnya adalah iyahu. Tetapi kalau ikut peraturan yang awal memang mustinya adalah muttasil, jangan munfasil. Karena memang orang Arab suka yang ringkas. Baik, kita lihat di sini nanti kalimatnya aqul qad yajibu infisal dhamir. Terkadang bahkan dhamir wajib dipisahkan. Jadi dhamir munfasil. Wa ada muttisalih, wajib untuk tidak disambungkan. Wa dzalika fi mawadhi, dan itu ada di beberapa tempat. Anhaha ba'duhum, sebagian dari mereka, sebagian dari ahli nahwu menyebutkan sampai ujung akhirnya anhaha, yaitu penghujung akhirnya bila ila tis'ata asyara maudhi'an, ada di 19 tempat yang wajib domirnya itu munfasil, tidak boleh muttasil, wajib dipisah. Aku habis. Kenapa? Iya, ujung akhirnya
bukan hanya 2, 3, bahkan 19. Penghujung akhirnya 19. Minha diantaranya apa? Kaunu dhamir mutaakhiran anhu amiluh. Dhamirnya ternyata amilnya terlambat, amilnya datang di belakang. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Jadi tak boleh ka na'budu, tapi iyyaka. Asalnya kan na'buduka, yaitu dhamirnya adalah muttasil pakai kaf. Kalau dia didahulukan tak boleh sekedar ka na'budu, tapi wajib munfasil, yaitu iyyaka. Karena asal dari ka ini dia tidak boleh berdiri sendiri, ka semata-mata ka, pasti dia bersambung dengan sesuatu. Makanya asalnya adalah na'buduka. Namun tatkala di sini ada pembahasan dari sisi balaghah, yaitu ikhtisas, pengkhususan dan pembatasan hanya kepadamu kami menyembah, maka makmulnya didahulukan. Makmulnya apa tadi? Ka, na'buduka. Tatkala dia didahulukan, tak boleh dhamir muttasil itu berdiri sendiri, sekedar ka na'budu. Berarti wajib ada dirubah jadi munfasil, jadi iyyaka. Baik. Ini sebab pertama, yaitu apabila dia didahulukan daripada amilnya apa? Na'budu, fi'il yang menyebabkan dia menjadi nasab, na'budu. Tatkala amilnya belakangan sementara makmulnya itu di hadapan, maka makmulnya tidak boleh dibiarkan tetap berupa dhamir muttasil, tetapi apa? Wajib dirubah menjadi dhamir munfasil, jadi iyyaka, bukan semata-mata ka. Wa minha, di antara tempat yang wajib munfasil juga tidak boleh muttasil, wuqu'uhu maf'ulan ma'ah, terletaknya dia sebagai maf'ul ma'ah, nahwu jitu wa iyyaka. Soalnya kalau kita jadikan dia itu muttasil, jituka, orang salah paham. Nanti apa? Jituka, saya mendatangi Anda, padahal bukan itu yang dimaksudkan. Yaitu saya datang ke rumah itu disertai Anda. Jadi Anda sebagai apa? Penyerta, ma'ah, sebagai ma'iyahnya. Makanya tatkala dhamir muttasil nanti akan menyebabkan makna disalahpahami, jituka, disangka ini adalah sebagai maf'ul bih, padahal bukan, maka wajib didatangkan dengan apa? Dengan dhamir munfasil, jitu wa iyyaka. Artinya apa? Saya datang disertai dengan Anda, datang ke rumah itu misalkan. Kemudian yang ketiga, wa minha kaunu amilihi ma'nawiyah. Amilnya adalah berupa makna, tidak terang-terangan lafadznya ada. Wa huwa alif tidak, yaitu sebagai permulaan, nahwu ana talibu ilmin. Ana kan sebagai mubtada. Apa itu? Mahalnya adalah rafa, marfu, mahalnya marfu. Cuma apa amilnya? Apa yang menyebabkan dia marfu? Yaitu alif tidak. Alal khilaf, ada yang mengatakan yaitu mubtada, ada yang mengatakan ibtidak, tak masalah itu. Intinya amilnya itu tidak nampak, yaitu situasi di mana dia adalah mubtada. Tatkala amilnya tidak nampak, berarti mau tidak mau memang dhamir ini berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, dhamirnya pasti munfasil, tidak boleh muttasil. Makanya tidak boleh tahu-tahu ya gitu aja. Atau ada nun, ni talibu ilmin, tak boleh. Atau mungkin apa? Tu talibu ilmin, tak boleh. Dhamir-dhamir yang muttasil tak boleh menjadi mubtada, tetapi munfasil. Ana, ya ana talibu ilmin. Ini yang terakhir untuk di muka surat yang ini, yang keempat, wa minha wuqu'uhu mahsuran. Dia terletak sebagai pembatasan, yaitu sesuatu yang dibatasi, nahwu, ya, dibatasi apa? Dibatasi. Maqama illa ana. Tidak boleh apa? Maqama illa apa misalnya tu, ya, tak boleh. Tapi illa ana, yaitu setelah illa dia domirnya dikembalikan sebagai domir munfasil, tak boleh sekedar tu. Maqama illa tu, kan asalnya tu. Nah, kalau tu-nya dipisahkan dari amilnya, dibatasi dengan istisna, maka dia tatkala berdiri sendiri tidak bersambung dengan amilnya koma. Tatkala terpisah dari amilnya, maka dia didatangkan dengan pola munfasil, bukan tu tapi ana. Maqama illa ana. Baik.
Jadi tidak ada yang lain yang berdiri, hanya saya yang berdiri. Semula kumtu, saya berdiri, pakai tu. Tapi tatkala dibatasi tidak ada yang berdiri kecuali saya, berarti apa? Semula maqama illa tu, tapi tak mungkin maqama illa tu. Dhamir muttasil, maka berubah jadi dhamir munfasil. Maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ilahuna wallahu a'lam.